Proses terjadinya tsunami, kecepatan gelombang laut. Kecepatan gelombang tsunami tergantung kepada kedalaman laut. Misalnya, laut dengan kedalaman 7.000 meter, kecepatannya bisa mencapai 942,9 km per jam. Kecepatan ini hampir sama dengan kecepatan pesawat jet. Namun tinggi gelombang saat di tengah laut biasanya tidak lebih dari 60 cm, sehingga kapal-kapal yang sedang berlayar di atasnya jarang merasakan adanya tsunami. Proses terjadinya tsunami. Seperti apa jadi informasi penting yang banyak dicari tahu. Hal ini lantaran beberapa waktu lalu dunia dikejutkan dengan peristiwa tsunami di Tonga, Pasifik Selatan. Gelombang tsunami disebut dipicu oleh erupsi gunung api bawah laut Hunga Tonghong Apai. Ketinggian maksimum gelombang tsunami mencapai 30 cm. Apa itu tsunami? Melansir dari situs SDM, tsunami adalah rangkai gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam, terutama yang disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang su, artinya pelabuhan, dan nami, artinya gelombang laut, sehingga dapat diartikan bahwa tsunami adalah gelombang laut yang menghantar pelabuhan. Tsunami. Nama saya Tristan Erpandi Saputra dari kelas 10 TKR 1. Pengertian tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Awalnya, gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, umumnya 30 sampai 60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas. Tapi amplitudonya membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa, terutama pada tsunami-tsunami besar. Tapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15 sampai 30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km per jam, menjangkau beberapa kilometer dari pantai dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Penyebab terjadinya tsunami. Gelombang pasang tsunami disebabkan oleh adanya perubahan vertikal dasar laut. Karena terjadinya gempa bumi di dekat atau di dasar laut, gempa bumi mengakibatkan air laut yang luar biasa banyaknya berpindah tempat secara mendadak. Gelombang tsunami bergerak keluar dari sumbernya ke segala arah. Gelombangnya bisa sangat panjang sehingga menyeberangi lautan. Di laut dalam, gelombang tsunami dapat bergerak dengan kecepatan 1000 km per jam, sedangkan di kawasan pantai, tsunami akan melambat. Dampak terjadinya tsunami. Kekuatan dan aliran air yang dibawa oleh tsunami dapat merusak kapal, kendaraan, dan bangunan hingga menyebabkan korban luka dan korban jiwa. Menyebabkan korban hilang akibat terbawa arus air yang menuju ke daratan maupun yang kembali ke laut. Terjadi banjir selama beberapa hari. Tanda-tanda terjadinya tsunami. Berikut beberapa tanda-tanda awal datangnya bencana tsunami, seperti dilansir EU, yaitu diawali dengan gempa bumi. Bila Anda tinggal di dekat pantai, akibatnya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di kawah atau di dekat laut. Tidak hanya gempa yang terjadi di daerah Anda, tapi juga di seluruh dunia. Gempa ribuan kilometer jauhnya dapat menyebabkan potensi tsunami yang mematikan di daerah Anda. 2. Dengarkan suara-suara gemuruh. Banyak korban tsunami telah mengatakan bahwa datangnya gelombang tsunami akan diawali dengan suara gemuruh yang keras mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika Anda menurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, maka segeralah mencapai perlindungan yang tinggi. Sebelum terjadi gelombang tsunami, air laut akan terlebih dahulu surut dengan kecepatan dan kemudian kembali dengan kekuatan yang sangat besar. 3. Selalu waspada pada gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu
yang paling berbahaya, sehingga tetap mendekatkan diri dari garis pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil itu saat tempat maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan sebuah getaran atau guncangan yang terjadi pada permukaan bumi dan diserahkan dengan skala yang berbeda-beda. Gempa bumi dapat menunjukkan adanya pergerakan lempengan bumi yang dapat menimbulkan efek dominan pada benda di sekitarnya. Proses terjadinya gempa bumi sebenarnya bermacam-macam, di mana gempa bumi terjadi saat ada batuan yang ada di kerak bumi mengalami tekanan dan menyebabkan lempengan bergeserkan. Lempengan tersebut bisa jadi antar samudra maupun antar benua. Ketika terjadi tumbukan, maka gempa bumi akan terjadi, namun proses ini merupakan gempa yang paling umum. Untuk mengetahui secara rinci, berikut proses terjadinya gempa bumi berdasarkan jenisnya yang dilansiri dari ilmu geografi. Gempa bumi tektonik. Proses terjadinya gempa bumi berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik merupakan gempa yang terjadi akibat terbenturnya lempengan bumi atau pergeseran lempengan bumi. Hal ini menimbulkan efek pada permukaan bumi yang akhirnya menyebabkan gempa. Seperti yang dijelaskan, gempa tersebut paling umum terjadi dan bisa dimulai dengan skala yang bermacam-macam, mulai dari skala rendah hingga yang sangat besar. Proses terjadinya gempa bumi tektonik berawal dari adanya interaksi antar lempengan yang dapat menyebabkan lempengan lain akan masuk atau menyusup ke bawah dan bisa disebut dengan subduksi. Gempa bumi ataupun getaran akan berubah menjadi semakin gempa bumi. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang mencapai tekanan gelombang seismik. Gempa bumi bisa disebabkan oleh bergerakan kerak bumi, gempa bumi yang berpusat di dasar laut, dan menyebabkan terjadinya tsunami. Penyebab terjadinya gempa bumi. Lalu bagaimana gempa bumi dapat terjadi? Bumi terbuat dari 4 lapisan dasar, yaitu kerak padat, mantel panas hampir padat, inti luar cair, dan inti dalam padat. Lalu kerak pada dan lapisan atas mantel ini dapat membentuk daerah yang disebut litosfer. Litosfer sendiri terbuat dari potongan yang disebut lempengan tektonik. Saat pelat tektonik terus bergeser tanpa henti, dapat menyebabkan tekanan pada bumi. Tekanan yang terlalu besar ini menyebabkan retakan yang disebut patahan. Saat lempeng tektonik bergerak juga bisa menyebabkan gerak pada patahan. Gempa bumi dapat terjadi saat adanya gerakan tiba-tiba kerak bumi di garis patahan. Biasanya getaran paling hebat dirasakan di dekat pusat gempa, namun dapat terasa hingga ratusan hingga ribuan mili jauhnya dari pusat gempa. Dampak terjadinya gempa bumi. Robohnya bangunan yang banyak menyebabkan korban jiwa disebabkan oleh goncangan gempa bumi. Surface reboot, retakan tanah, dan bahaya ikutan dalam hal ini likuifaksi atau pelulukan tanah. Fenomena likuifaksi atau pelulukan tanah, atau dalam bahasa Inggris dinamakan Tixoid, adalah suatu proses yang membuat tanah kehilangan kekuatan dengan cepat dikarenakan getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi kuat pada kondisi tanah berbutir halus dan jenuh air, dan adanya zona lemah yang mengakibatkan muncul ke permukaan. Manifestasi ini
Permukaan biasanya berupa lumpur pasir yang berbutir halus keluar dari retakan tanah. Kadang-kadang sumur air hilang dan berganti pasir. Jenis-jenis gempa bumi. Gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Ini dapat terjadi karena adanya aktivitas magma dan dapat terjadi sebelum gunung api meletus. Jika tingkat kreativitasnya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan. Nah, ledakan inilah yang mendorong terjadinya gempa bumi. Umumnya, daerah yang terdampak gempa vulkanik tidak begitu besar dan hanya di sekitar gunung saja. Dari semua gempa yang terjadi di bumi, sekitarnya 7% saja yang terjadi akibat gempa vulkanik. Gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik menjadi jenis gempa yang paling umumnya terjadi. Hal terjadi akibat adanya aktivitas tektonik, yaitu saat adanya pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat dan dapat memicu terjadinya tsunami dan kerusakan. Gempa runtuh. Adapun gempa runtuh atau terban, yaitu jenis gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, goyang runtuh, dan lainnya. Gempa runtuh biasanya memiliki dampak yang lebih kecil dan dampak di wilayah yang sempit. Tanda-tanda terjadinya gempa bumi. Nah, berikut ada 5 tanda-tanda akan terjadi gempa bumi yang dilansir dari beberapa sumber. Cahaya gempa. Pertanda gempa mungkin bisa berupa cahaya. Kilatan cahaya misterius terlihat sesaat sebelum gempa besar mengguncang Cina dan Italia. Lihat ke awan, hewan yang gelisah, lihat air tanah, gangguan alat elektronik.